Negara paling berdosa tahun 2025. Kehidupan nyata di Tiongkok. Fakta-fakta mencengangkan tentang Tiongkok. Dokumenter perjalanan nomor 15. Tiongkok, kekuatan terbesar di Asia. Dengan luas wilayah hampir 9,6 juta kilometer persegi, Tiongkok merupakan negara ketiga terbesar di dunia. Raksasa yang berdiri di jantung Asia Timur ini menyimpan banyak kejutan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa negara ini berbatasan langsung dengan 14 negara, mulai dari Rusia dan India hingga Korea Utara dan Vietnam. Jumlah terbanyak kedua di dunia setelah Rusia. Lokasi yang sangat strategis ini menjadikan Tiongkok sebagai pusat penting perdagangan global, investasi, dan konektivitas internasional. Fakta menarik lainnya, meskipun wilayah Tiongkok secara alami membentang melintasi 5 zona waktu, sebuah hal yang sangat langka di dunia. Seluruh negara ini secara resmi hanya menggunakan satu zona waktu, yaitu waktu Beijing, UTC plus 8. Hal ini menciptakan situasi yang unik dan menarik. Di wilayah barat jauh seperti Xinjiang, matahari bisa baru terbit setelah pukul 10 pagi. Sementara di Shanghai, ribuan kilometer jauhnya, orang-orang mungkin sudah selesai makan siang. Berbicara soal keberagaman, bentang alam Tiongkok benar-benar menjadi surga bagi para pencinta petualangan. Dari dataran aluvial yang subur di timur, lanskap berubah drastis menuju dataran tinggi Tibet yang luas dan kering di barat. Dari kerasnya gurun Gobi di utara, Anda bisa saja tiba-tiba menjelajah hutan pegunungan tropis yang lebat di selatan. Atau kembali ke dataran tinggi Tibet, rumah bagi Gunung Everest, atap dunia. Dalam satu negara saja, perubahan lanskapnya begitu ekstrem, seolah menonton film fiksi ilmiah tentang planet-planet yang berbeda. Dari segi iklim, Tiongkok memiliki hampir semua jenis cuaca yang bisa dibayangkan. Mulai dari iklim monsun sejuk di Beijing, udara tropis panas dan lembab di Pulau Hainan, gurun kering di Xinjiang, hingga salju abadi sepanjang tahun di Tibet. Artinya, jika Anda cukup berjiwa petualang, Anda bisa bermain ski di pagi hari dan berenang di pantai pada sore hari, semuanya dalam satu perjalanan ke Tiongkok. Fakta mencengangkan lainnya, 1 dari setiap 5 orang di planet ini adalah warga negara Tiongkok. Dengan jumlah penduduk melebihi 1,4 miliar jiwa pada tahun 2025, Tiongkok merupakan negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia, hanya berada di bawah India. Mayoritas penduduknya adalah etnis Han, sekitar 90%. Namun negara ini juga menjadi rumah bagi 55 kelompok etnis minoritas lainnya, termasuk Tibet, Uighur, Mongolia, dan Zhuang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Tiongkok bukan sekadar sebuah negara, melainkan sebuah semesta budaya yang luas dan luar biasa kaya dalam skala mini, yang tersusun dari beragam etnis. Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi, tetapi yang mengejutkan, negara ini memiliki lebih dari 300 bahasa dan dialek yang berbeda. Dari penutur Kanton, Hokkien, hingga Shanghainese, setiap wilayah memiliki cara berbicara yang unik, bahkan terkadang begitu berbeda, hingga orang Tiongkok dari daerah yang berlainan harus menggunakan Mandarin untuk bisa saling memahami dengan jelas. Nomor 14. Keindahan perempuan Tiongkok. Standar keanggunan Asia. Perempuan Tiongkok sejak lama dikagumi karena keanggunan dan kelembutannya, yang merepresentasikan ideal kecantikan Asia Timur. Mereka sering digambarkan memiliki kulit cerah dan halus, kontur wajah yang lembut, mata yang cerah dan ekspresif, serta batang hidung yang sedikit tinggi. Semuanya berpadu menciptakan pesona yang tenang namun memikat. Namun, yang benar-benar membuat mereka istimewa adalah harmoni sempurna antara tradisi dan modernitas. Sambil tetap menjunjung nilai-nilai luhur Asia Timur, seperti bakti kepada orang tua, kesopanan, dan dedikasi terhadap keluarga, perempuan Tiongkok modern juga tampil percaya diri, mandiri, dan berorientasi pada karier. Menurut laporan tahun 2023 dari Harun Research Institute, 63% miliarder perempuan mandiri di dunia berasal dari Tiongkok, melampaui Amerika Serikat dan Eropa jika digabungkan. Di dunia bisnis, teknologi, dan akademisi, pemimpin perempuan yang kuat bukan lagi hal langka. Mereka kini menjadi wajah baru perempuan Tiongkok. Dalam urusan cinta, banyak perempuan Tiongkok dikenal bersikap tenang dan penuh kendali. Mereka jarang terburu-buru mengekspresikan perasaan, namun ketika telah memilih seseorang, keputusan itu didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman yang mendalam. Kasih sayang mereka sering terlihat melalui tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian, sambil tetap menekan batas yang jelas saat diperlukan. Dan jika Anda mengira berkencan atau menikahi perempuan Tiongkok itu menakutkan, pikirkan lagi. Banyak di antara mereka, terutama yang berpendidikan dan berprestasi, kini terbuka terhadap hubungan lintas budaya.
dan memandang pria asing sebagai sosok yang lebih menghargai dan berpikiran terbuka. Timur bertemu Barat, kisah-kisah romantis ini berkembang pesat lintas negara, dari platform kencan hingga komunitas mahasiswa dan jaringan bisnis global. Penasaran bagaimana cara benar-benar terhubung dengan perempuan Tiongkok dan mengungkap rahasia memenangkan hati mereka? Tulis komentar dengan angka 9 dan kami akan mengungkap semuanya di episode berikutnya. Nomor 13. Orang Tiongkok bahkan menciptakan kertas toilet. Dan penemuan pertama Tiongkok yang mengubah dunia? Kertas itu sendiri. Pada tahun 105 Masehi, Cai Lun, seorang pejabat dinasti Han, mengembangkan bentuk kertas sejati pertama dengan melumatkan kulit kayu, kain bekas dan jaring ikan, lalu menekan serta mengeringkan campurannya. Proses yang sederhana namun cerdas ini merevolusi cara manusia mencatat pengetahuan, menggantikan bilah bambu yang berat dan sutra yang mahal dengan sesuatu yang ringan, terjangkau, dan mudah diproduksi. Yang menakjubkan, Eropa baru mengenal pembuatan kertas pada abad ke-12, lebih dari 1000 tahun kemudian. Namun kisah penemuan tidak berhenti di situ. Tiongkok juga tanpa sengaja menemukan ciptaan bersejarah lainnya, mesiu, yang lahir sepenuhnya dari sebuah kesalahan. Pada masa dinasti Tang, para alkemis Taois yang mencari ramuan keabadian memanaskan campuran belerang, arang, dan sendawa, tetapi justru menghasilkan bubuk yang terbakar hebat. Inilah mesiu pertama di dunia. Awalnya, mesiu digunakan dalam kembang api untuk menerangi perayaan, tanpa ada yang membayangkan bahwa kelak ia akan mengubah peperangan global selamanya. Lalu hadir kompas, penemuan yang mengarahkan jalannya peradaban manusia. Sejak abad ke-11, para inovator Tiongkok menyadari bahwa ketika batu magnet berbentuk sendok diletakkan di atas pelat perunggu, ia akan selalu menunjuk ke arah selatan. Kesadaran sederhana ini menjadi alat penting untuk navigasi. Tanpanya, apakah Columbus berani menyeberangi Samudra Atlantik? Seluruh era penjelajahan mungkin baru datang berabad-abad kemudian. Didorong oleh hasrat tanpa henti untuk menyebarkan pengetahuan, Tiongkok juga memelopori teknologi percetakan. Semuanya dimulai pada abad ke-7 dengan cetak balok kayu, di mana setiap halaman diukir pada pelat kayu untuk produksi massal. Pada abad ke-11, Bi Sheng, seorang rakyat biasa, menemukan huruf cetak lepas dari tanah liat yang dibakar, memungkinkan penyusunan karakter secara fleksibel untuk mencetak tak terhitung banyaknya teks. Sementara Eropa masih bergantung pada manuskrip tulisan tangan yang melelahkan, percetakan Tiongkok mampu menghasilkan ribuan buku setiap hari. Dari semua penemuan revolusioner ini, mana yang paling membuat Anda takjub, atau menurut Anda paling berdampak bagi dunia kita saat ini? Tulis komentar dengan nomor 8 dan bagikan pendapat Anda. Nomor 12. Produsen teh terbesar di dunia. Tiongkok berdiri sebagai tempat lahir budaya teh dan kekuatan tak tertandingi dalam produksi teh global. Menyumbang lebih dari 40% dari total produksi dunia, Tiongkok tidak hanya unggul dalam jumlah, teh telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Terjalin dalam kehidupan sehari-hari, tradisi keluarga, diplomasi, agama, bahkan filsafat. Lalu apa yang menjadikan Tiongkok raja teh yang tak terbantahkan? Jawabannya terletak pada lingkungan alamnya yang luar biasa. Perbukitan bergelombang, udara berkabut, kelembapan yang seimbang, serta kabut yang sering menyelimuti, semuanya berpadu menciptakan tempat ideal bagi budidaya teh berkualitas tinggi. Provinsi penghasil teh ternama seperti Fujian, Yunnan, dan Zhejiang memiliki kondisi ideal ini. Tanaman teh tumbuh subur pada berbagai ketinggian, dari hanya beberapa ratus hingga beberapa ribu meter di atas permukaan laut, masing-masing menghasilkan cita rasa dan aroma yang khas. Melampaui sekadar volume, teh Tiongkok dirayakan karena keberagamannya yang tiada tanding. Dari teh hijau Longjing legendaris asal Hangzhou yang dikenal dengan aroma segar seperti rumput, hingga Tie Guanyin, teh oolong harum dengan sentuhan anggrek, serta pu'er, teh fermentasi yang menua layaknya anggur berkualitas. Setiap varietas mencerminkan jiwa tanah asalnya. Namun mungkin yang paling memikat adalah teh yang dahulu hanya diperuntukkan bagi para kaisar. Teh perawan. Kisah-kisah kuno menyebutkan bahwa hanya gadis muda yang belum tersentuh cinta yang boleh memetik daunnya. Dan bukan dengan tangan, melainkan dengan mulut. Daun-daun lembut itu kemudian diletakkan di atas nampan emas, tak pernah menyentuh kulit manusia demi menjaga kemurnian dan cita rasanya yang istimewa. Meski para sejarawan tidak dapat memastikan kebenaran legenda tersebut, simbolismenya tetap kuat. Kisah ini menangkap bagaimana dalam budaya Tiongkok, teh lebih dari sekadar minuman. Ia adalah lambang suci kemurnian, kebajikan, dan kehormatan kekaisaran. Nomor 11.
Tiongkok memiliki ekosistem media sosialnya sendiri. Jika Anda bepergian ke Tiongkok dan tiba-tiba tidak bisa membuka Facebook, menonton YouTube, atau berkicau seperti biasa, jangan langsung mengira ponsel Anda rusak. Faktanya, Tiongkok menjalankan dunia internet yang sepenuhnya terpisah. Platform global populer seperti Google, Facebook, Instagram, dan X semuanya tidak dapat diakses. Semua itu diblokir oleh sistem kontrol daring raksasa yang dikenal sebagai Great Firewall, atau secara metaforis, tembok besar digital. Ini bukan firewall biasa, melainkan jaringan sensor kompleks yang dibuat pemerintah untuk mengatur informasi, melindungi data, dan menjaga apa yang mereka sebut kedaulatan digital. Untuk mengakses situs internasional, Anda memerlukan VPN, alat yang sudah akrab bagi banyak pengunjung asing di negara dengan lebih dari 1 miliar penduduk ini. Lalu, apa yang digunakan warga lokal? WeChat, super aplikasi Tiongkok yang menyatukan segalanya. Pesan, jejaring sosial, pembayaran, belanja, pemesanan layanan medis, bahkan layanan pajak. Orang sering berkata, kehilangan dompet tidak masalah, tetapi kehilangan WeChat seperti kehilangan hidup. Begitu pentingnya aplikasi ini. Weibo berfungsi sebagai jejaring sosial terbuka paling populer di Tiongkok. Perpaduan antara X dan Instagram, tempat selebritas, influencer, lembaga, dan warga berbagi berita serta opini. Baidu mendominasi sebagai mesin pencari nasional, menggantikan Google. Lebih dari sekadar pencarian, Baidu menyediakan peta, layanan cloud, kecerdasan buatan, dan teknologi mobil tanpa pengemudi, menjadikannya pesaing utama Google di Tiongkok. Bagaimana pendapat Anda tentang dunia digital yang mandiri seperti milik Tiongkok? Tulis komentar dengan nomor 7 jika Anda berani mencoba hidup selama 1 minggu tanpa Google, YouTube, atau Facebook. Nomor 10. Tempat arsitektur kuno, modern, dan futuristik hidup berdampingan. Di Tiongkok, Anda bisa melakukan perjalanan melintasi ribuan tahun sejarah hanya dalam beberapa pemberhentian kereta bawah tanah. Negara ini termasuk salah satu yang langka, di mana bangunan kuno, gedung pencakar langit modern, dan kreasi futuristik berbagi cakrawala yang sama, membentuk lanskap kota yang hidup dan berlapis. Mulailah dari kota terlarang, istana kekaisaran terbesar di dunia, yang berdiri megah di pusat Beijing. Dengan lebih dari 980 bangunan kuno, kompleks ini konon dibangun tanpa satupun paku, sepenuhnya mengikuti prinsip Feng Shui. Setiap genteng atap berwarna emas, dinding merah, dan pilar berukir menangkap jiwa arsitektur dinasti Ming dan Qing. Kota terlarang melambangkan kekuasaan kekaisaran sekaligus esensi abadi peradaban timur. Memasuki era modern, Tiongkok terus memukau dengan pencapaian luar biasa. Menara Shanghai, gedung tertinggi ketiga di dunia dengan ketinggian 632 meter, menjulang spiral dengan desain ramping dan teknologi ramah lingkungan yang canggih. Sementara itu di Zhangjiajie, jembatan kaca sepanjang 430 meter pernah memegang rekor dunia, dan sebuah bangunan cetak 3 dimensi yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam menandai tonggak inovasi konstruksi. Kini, negara ini melangkah lebih jauh dengan mengembangkan kota cerdas Xiangan, tempat sistem perkotaan digerakkan oleh kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan desain hijau, sebuah cetak biru masa depan. Dari istana kekaisaran hingga gedung pencakar langit berkelanjutan dan kota berbasis kecerdasan buatan, arsitektur Tiongkok menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan, terus membuat dunia terpukau dengan visinya yang tak terbatas. Nomor 9. iPhone $10, tas Chanel $20 hanya di Tiongkok. Di Tiongkok, Anda bisa menemukan iPhone, sepasang sepatu Nike, atau bahkan tas tangan Chanel dengan harga hanya sebagian kecil dari harga aslinya, terkadang serendah 1/10. Kota Shenzhen dan Yiwu telah menjadi ikon global dari fenomena barang tiruan ini. Yiwu, khususnya, terkenal sebagai pasar barang palsu terbesar di dunia, menawarkan segalanya mulai dari pakaian dan jam tangan hingga perangkat elektronik yang kompleks. Beberapa area bahkan mengkhususkan diri pada barang palsu grade A, tiruan yang dibuat dengan sangat presisi, hingga para ahli pun harus memperhatikan dengan saksama untuk membedakannya dari produk asli. Namun, seni meniru di Tiongkok tidak berhenti pada barang konsumsi saja. Ambisi ini meluas hingga rekreasi skala penuh landmark dunia. Menara Eiffel, Patung Liberty, Venesia, Jembatan London, bahkan Hallstatt, desa di Austria, semuanya dihadirkan kembali di dalam wilayah Tiongkok sebagai kota-kota yang detail dan berfungsi. Meski replika ini sering memicu perdebatan hak cipta, tempat-tempat tersebut menjadi sangat populer di kalangan wisatawan domestik yang ingin merasakan suasana dunia tanpa harus bepergian jauh. Sementara itu, raksasa mewah dan teknologi seperti Apple, Adidas, dan Gucci tetap menjadi sasaran utama produksi barang palsu. Toko-toko dipenuhi salinan yang nyaris identik,
dengan nama merek yang diubah secara jenaka seperti MyPhone, Adibos, atau Dolce & Banana. Sekilas, barang-barang ini sulit dibedakan dari aslinya. Hanya mata yang jeli yang bisa menangkap perbedaan halusnya. Dari sepatu murah hingga seluruh kota bergaya Eropa, Tiongkok menunjukkan keahlian unik dalam seni replikasi. Membuktikan bahwa jika sesuatu ada, versi Tiongkoknya kemungkinan besar akan menyusul, bahkan terkadang terjual lebih laris daripada yang asli. Apa pendapat Anda tentang dunia barang palsu yang menarik ini? Tulis komentar dengan angka 6 jika Anda pernah melihat barang yang terasa familiar, namun tidak sepenuhnya sama. Nomor 8. Satu desa penuh tinggal di bawah tanah. Misteri Diaodong berusia 4.000 tahun. Jika Anda mengira manusia modern hanya hidup di atas permukaan tanah, di gedung tinggi dan apartemen, pikirkan lagi. Jauh di Provinsi Henan, Tiongkok, terdapat sebuah komunitas luar biasa yang telah hidup di bawah tanah selama lebih dari 4.000 tahun. Inilah Desa Sanmenxia, rumah bagi hunian kuno Diaodong. Rumah bergaya lubang tanah yang hingga kini tetap menjadi bagian penting kehidupan masyarakat setempat. Sekilas permukaannya tampak tandus. Tidak terlihat rumah maupun orang. Namun, turun 6 hingga 7 meter ke bawah, dunia yang sama sekali berbeda pun muncul. Keluarga-keluarga tinggal, memasak, belajar, dan beristirahat di bawah tanah dalam suasana yang terasa hampir magis. Kecerdikan arsitektur rumah Diaodong ini terus membuat para insinyur modern terkagum-kagum. Setiap hunian bawah tanah biasanya berbentuk persegi, dengan panjang sekitar 10 hingga 12 meter di setiap sisinya. Sebuah lorong landai mengarah ke halaman tengah yang luas, dari mana ruang-ruang hunian terpisah bercabang. Desain ini juga dilengkapi sistem drainase yang cerdas untuk mencegah banjir, memastikan rumah tetap aman dan kering, bahkan saat hujan lebat. Membangun satu Diaodong membutuhkan 2 hingga 3 tahun kerja penuh dedikasi, mencerminkan kesabaran dan kreativitas para pembuatnya. Namun kejeniusan mereka bukan hanya soal keindahan, melainkan juga keberlanjutan. Karena berada di bawah tanah, suhu di dalamnya tetap stabil sepanjang tahun, hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, tanpa perlu pendingin udara atau pemanas. Hunian ini juga sangat ekonomis, menggunakan tanah lokal sebagai bahan utama, dan menimbulkan dampak lingkungan yang minimal. Jauh sebelum konsep arsitektur ramah lingkungan modern dikenal, masyarakat Henan telah menguasai gaya hidup tanpa karbon, membuktikan bahwa keberlanjutan bukan sekadar ide masa kini, melainkan tradisi Tiongkok kuno. Nomor 7. Menghabiskan jutaan untuk mempelajari seni, merebut pasangan orang lain. Di Tiongkok terdapat beberapa kelas yang tidak biasa. Kursus pelatihan intensif yang mengajarkan perempuan cara merebut hati pria yang sudah menikah. Meski terdengar absurd, program rahasia semacam ini memang benar-benar ada, dengan biaya kursus yang bisa mencapai $4.000 Amerika Serikat. Pelajaran ini berfokus pada cara menarik perhatian, menggoda, dan pada akhirnya meyakinkan pria untuk meninggalkan istri mereka. Para instruktur biasanya adalah mantan selingkuhan berpengalaman yang mengaku sebagai ahli manipulasi emosi. Pelatihan mereka mencakup keterampilan komunikasi, psikologi, serta metode untuk mempertahankan hubungan gelap sambil membuat pria tetap sangat terikat. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya latihan praktik yang dirancang untuk mensimulasikan situasi nyata. Di sisi yang berlawanan, muncul pula profesi lain, konsultan yang membantu para pihak ketiga ini untuk mundur. Biasanya berasal dari kalangan pengacara atau psikolog. Mereka membimbing klien menghadapi konsekuensi emosional, sosial, dan hukum dari hubungan semacam ini. Satu paket konsultasi lengkap bisa berharga hingga 100.000 yuan Tiongkok atau sekitar $14.000 Amerika Serikat. Singkatnya, sementara satu pihak meraup keuntungan dengan mengajarkan cara merusak pernikahan, pihak lainnya memperoleh penghasilan dengan membantu orang-orang keluar darinya, setidaknya dengan sedikit sisa martabat. Nomor 6. Di Tiongkok, bahkan pengemis menggunakan kode QR. Jika Anda mencoba membayar dengan uang tunai di Tiongkok, orang-orang mungkin akan memandang Anda seolah-olah Anda datang dari masa lalu. Hal ini karena Tiongkok memimpin dunia dalam peralihan menuju masyarakat tanpa uang tunai. Dari kota-kota megapolitan yang sibuk hingga desa-desa terpencil, hampir semua orang menjalani kehidupan sehari-hari melalui kode QR. Dari supermarket dan taksi hingga kios kecil di pinggir jalan, setiap transaksi hanya membutuhkan satu langkah, pindai untuk membayar. Bahkan pedagang kaki lima, petani, dan pengemis memajang kode QR cetak mereka sendiri untuk transfer cepat. Bagi banyak wisatawan, rasanya seperti melangkah langsung ke masa depan ala fiksi ilmiah. Menakjubkan sekaligus terasa tidak nyata. Dan jika pembayaran dengan kode QR sudah terasa modern, Tiongkok melangkah lebih jauh lagi.
Metode terbaru yang disebut Smile to Pay memungkinkan Anda menyelesaikan transaksi menggunakan pengenalan wajah. Cukup berdiri di depan kamera, tersenyum, dan pembayaran akan diproses secara otomatis, tanpa uang tunai, tanpa ponsel, hanya wajah Anda. Namun, kenyamanan ini menimbulkan tantangan bagi orang asing. Kartu kredit internasional jarang diterima, dan uang tunai kini hampir sepenuhnya ditinggalkan. Banyak wisatawan kesulitan menggunakan aplikasi domestik seperti WeChat Pay atau Alipay, yang biasanya memerlukan rekening bank Tiongkok agar dapat berfungsi. Karena itu, sebelum berkunjung ke Tiongkok, menguasai Alipay atau WeChat Pay bisa sama pentingnya dengan mempelajari beberapa frasa dasar bahasa Mandarin. Hanya dengan begitu, Anda benar-benar dapat menjelajahi masyarakat futuristik ini, di mana bahkan kebaikan hati pun telah menjadi digital. Nomor 5. Pengantin tidur dengan 20 pria sebelum menikah. Mari kita jelajahi salah satu adat kuno paling mengejutkan di Tiongkok. Tradisi tidur percobaan Tibet. Dalam beberapa komunitas Tibet pada masa lalu, pernikahan tidak ditentukan melalui perjodohan atau cinta romantis, melainkan melalui pengalaman pribadi. Sebelum menikah, seorang perempuan dilaporkan menjalin hubungan intim dengan beberapa pria di desanya, terkadang hingga 20 orang. Setelah setiap pertemuan, ia akan menyimpan sebuah tanda kecil sebagai catatan. Pada akhirnya, pria yang dianggap paling cocok secara fisik, emosional, dan dalam persepsi kesuburan akan menjadi suaminya. Meskipun praktik ini sebagian besar telah menghilang saat ini, dahulu ia berfungsi sebagai bentuk evaluasi pranikah yang khas di beberapa wilayah Tibet. Namun, ini bukan satu-satunya adat pernikahan unik dalam keragaman budaya Tiongkok. Di kalangan masyarakat Mosuo di barat daya Tiongkok, pernikahan dalam arti tradisional bahkan tidak ada. Tidak ada upacara pernikahan, kontrak, atau sumpah yang mengikat. Sebaliknya, perempuan bebas memilih pasangan mereka, dan para pria mengunjungi mereka secara diam-diam pada malam hari, lalu pergi sebelum fajar, sebuah praktik yang dikenal sebagai pernikahan berjalan. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini menggunakan nama keluarga ibu dan dibesarkan dalam keluarga besar pihak ibu. Sementara ayah hanya memiliki peran terbatas atau seperti tamu. Dalam budaya Mosuo, sistem matrilineal ini sepenuhnya dianggap alami dan dihormati. Tradisi menarik lainnya berasal dari masyarakat Bai di Provinsi Yunnan, yang menyelenggarakan Festival Rosangling, sebuah acara tahunan selama 3 hari, di mana individu yang telah menikah boleh bertemu, dan bahkan menghabiskan malam dengan mantan kekasih mereka. Jauh dari mendorong perselingkuhan, ritual ini dipercaya dapat membantu menyelesaikan perasaan yang tersisa, menghormati cinta masa lalu, serta secara halus memprotes pernikahan yang dijodohkan pada masa lampau. Adat istiadat ini menunjukkan betapa beragam, kompleks, dan syarat makna tradisi etnis di Tiongkok. Masing-masing dibentuk oleh sejarah, nilai-nilai, dan pemahaman tentang cinta yang berbeda-beda. Nomor 4. Destinasi abadi di Tiongkok. Tiongkok menonjol bukan hanya karena cakrawala kota futuristiknya, tetapi juga karena destinasi abadinya. Tempat-tempat yang seolah melampaui aliran waktu, menjaga warisan peradaban selama ribuan tahun. Tembok besar tetap menjadi salah satu simbol terbesar keteguhan dan daya juang umat manusia. Membentang sepanjang lebih dari 21.000 km, bangunan megah ini didirikan melalui banyak dinasti dan berabad-abad lamanya. Berlawanan dengan mitos populer, tembok besar tidak dapat dilihat dari bulan dengan mata telanjang, meskipun masih terlihat dari orbit rendah bumi. Yang lebih menakjubkan lagi, pada beberapa bagian kunonya, beras ketan dilaporkan dicampur dengan adukan kapur untuk menciptakan bahan perekat yang luar biasa kuat, sebuah inovasi cerdas pada masanya. Menjulang tinggi di pegunungan Himalaya, berdiri Istana Potala di Lhasa, Tibet. Permata spiritual yang dahulu berfungsi sebagai kediaman dan pusat upacara para Dalai Lama. Bertengger di ketinggian 3.700 meter, istana ini memiliki lebih dari 1.000 ruangan, masing-masing dipenuhi relik suci dan kemegahan seni. Tempat ini merupakan ikon keagamaan sekaligus mahakarya arsitektur yang berpadu harmonis dengan lanskap Tibet yang memukau. Harta karun lainnya adalah kota tua Lijiang, yang sering dijuluki Venesia dari Timur. Diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia, kota kuno ini memikat pengunjung dengan kanal-kanalnya, rumah kayu, jalan berbatu, serta atap-atap yang diselimuti lumut. Lijiang menjaga jiwa arsitektur masyarakat Naxi, menghadirkan suasana seolah melangkah ke dalam lagu cinta dari masa lalu. Tempat Anda bisa menyeruput teh di tepi air, mendengarkan melodi kuno, Nedshot Term Track 2, poetis. Nomor 3. Festival tradisional di Tiongkok. Jika Anda ingin merasakan budaya Tiongkok dalam bentuknya yang paling utuh dan semarak,
Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti festival-festival tradisionalnya. Momen ketika nilai-nilai luhur, ikatan keluarga, dan semangat kebersamaan hidup kembali dengan cara yang paling spektakuler. Inilah saat-saat ketika Anda melihat sisi lain Tiongkok, ramai, hangat, dan kaya akan tradisi yang telah berusia ribuan tahun. Tahun Baru Imlek, atau Festival Musim Semi, adalah perayaan terbesar dan terpenting sepanjang tahun. Saat perayaan ini tiba, kota meledak dalam warna. Lentera merah menggantung di setiap sudut jalan, suara petasan bergema di lingkungan, dan keluarga berkumpul untuk jamuan makan yang berlangsung berjam-jam. Yang sering mengejutkan para wisatawan adalah kenyataan bahwa perayaan ini tidak berakhir dalam beberapa hari saja, melainkan berlanjut hampir selama 1 bulan. Dipenuhi tarian singa, jamuan besar, amplop merah, serta kemacetan akibat migrasi tahunan terbesar di dunia demi berkumpulnya keluarga. Salah satu tradisi yang sangat bermakna pada masa ini adalah Zongde atau First Footing. Orang pertama yang melangkah masuk ke rumah tepat setelah tengah malam dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan berkah bagi seluruh penghuni rumah sepanjang tahun. Jika Tahun Baru Imlek menandai awal tahun, festival pertengahan musim gugur adalah momen kebersamaan dan rasa syukur. Pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam penanggalan lunar, keluarga berkumpul di bawah sinar bulan purnama, menikmati kue bulan, dan melepaskan lentera ke langit malam. Kue-kue manis ini bukan sekadar camilan, mereka melambangkan keutuhan dan pemenuhan, serta sering diberikan kepada kerabat, sahabat, dan rekan kerja sebagai doa tulus untuk kebahagiaan dan keharmonisan yang abadi. Untuk menutup rangkaian perayaan Tahun Baru dengan cara yang memukau, Festival Lentera diselenggarakan pada hari ke-15 bulan pertama penanggalan lunar. Lentera merah menerangi jalan-jalan, gang-gang, dan desa-desa, dengan cahaya berkilau yang dipercaya menuntun menuju tahun baru yang damai. Orang-orang menikmati tangyuan yaitu bola ketan manis, memecahkan teka-teki, dan mengagumi lentera-lentera berhias indah. Banyak pula yang menuliskan mimpi dan harapan mereka pada lentera kertas sebelum melepaskannya ke langit malam, seolah mengirimkan doa dan restu melayang menuju angkasa. Nomor 2. 4 aliran besar kuliner Tiongkok. Masakan Tiongkok terkenal bukan hanya karena keragamannya yang luar biasa, tetapi juga karena 4 tradisi kuliner besar yang bersama-sama mewakili inti dari budaya pangan negeri ini. Keempat pilar tersebut, Sichuan, Canton, Jiangsu, dan Shandong, masing-masing mencerminkan filosofi, teknik, dan karakter rasa yang berbeda, yang telah membentuk gastronomi Tiongkok selama berabad-abad. Masakan Sichuan adalah surga bagi pecinta pedas. Ciri khasnya terletak pada sensasi pedas dan kebas dari lada Sichuan, rempah yang membuat lidah bergetar seolah tersengat listrik. Hidangan klasik seperti hot pot Sichuan atau nasi goreng pedas menghadirkan lapisan rasa yang membara, membuat bahkan penikmat kuliner paling berani pun berkeringat dan terengah mencari air minum. Tak heran jika masakan ini sering disebut sebagai salah satu yang terpedas di dunia. Sebaliknya, masakan Canton menitik beratkan pada ringan dan segar. Filosofinya menghargai cita rasa alami bahan makanan tanpa bumbu yang berlebihan. Contoh utamanya adalah dim sum, beragam hidangan lembut seperti bakpao kukus, pangsit udang, dan siumai yang disajikan bersama teh dalam pertemuan pagi atau siang hari. Setiap gigitan mencerminkan seni, kehalusan, dan keseimbangan. Masakan Jiangsu sebagai perbandingan dikenal karena rasa manisnya yang lembut dan penyajian yang indah. Pokinya menguasai teknik memasak yang menjaga tekstur dan cita rasa, menciptakan hidangan seperti ikan kukus dan bakpao daging yang berair, memadukan keanggunan dengan kesegaran. Setiap sajian dipersiapkan dengan kepekaan estetika yang tinggi, menjadikan setiap hidangan sebuah pengalaman visual dan rasa. Terakhir, masakan Shandong menonjol dengan karakter gurih yang kaya dan porsi yang melimpah, seringkali menampilkan hasil laut segar. Metode memasak seperti merebus perlahan, mengungkep, dan menyemur menghasilkan kaldu yang jernih, kaya rasa, mengenyangkan, sekaligus menyehatkan. Di antara hidangan khasnya yang terkenal adalah sup hasil laut dan bakpao goreng renyah, berisi daging harum yang juicy. Apapun selera Anda, pedas menyala, manis lembut atau rasa laut yang kuat, kuliner Tiongkok menawarkan semesta cita rasa yang menunggu untuk dijelajahi. Mana yang akan Anda pilih? Tulis di kolom komentar jika Anda ingin menyelami lebih dalam dunia rasa Tiongkok. Nomor 1. Biaya hidup di Tiongkok. Biaya hidup di Tiongkok sangat bervariasi, tergantung di mana Anda memilih untuk menetap. Di kota-kota besar seperti Beijing atau Shanghai, menyewa apartemen satu kamar tidur biasanya berkisar antara $600 hingga $900 Amerika Serikat per bulan.
Namun, di kota-kota provinsi yang lebih kecil atau daerah pedesaan, biaya sewa bisa turun drastis menjadi sekitar 150 hingga 350 dolar Amerika Serikat. Sangat ideal bagi Anda yang mencari gaya hidup terjangkau atau ingin membangun kedekatan yang lebih dalam dengan komunitas lokal. Jika Anda lebih menyukai masakan rumahan, pengeluaran pun bisa jauh lebih hemat. Biaya belanja bahan makanan bulanan umumnya berada di kisaran 230 hingga 280 dolar Amerika Serikat. Bagi pencinta wisata kuliner, makanan kaki lima dan restoran kecil menyajikan hidangan lokal yang lezat dan autentik dengan harga hanya sekitar 3 hingga 7 dolar Amerika Serikat per porsi. Nikmat, praktis, dan ramah di kantong. Transportasi di kota-kota Tiongkok juga menjadi kejutan yang menyenangkan. Dengan jaringan kereta bawah tanah dan bus yang luas, mobilitas di dalam kota terasa efisien dan murah. Rata-rata, Anda hanya akan menghabiskan sekitar 15 hingga 20 dolar Amerika Serikat per bulan untuk transportasi umum. Para penggemar kebugaran pun akan menemukan biaya keanggotaan pusat kebugaran yang cukup terjangkau, biasanya antara 30 hingga 50 dolar Amerika Serikat. Seringkali sudah termasuk fasilitas modern dan pelatih profesional. Secara keseluruhan, rata-rata biaya hidup bulanan di Tiongkok berkisar antara 880 hingga 1.800 dolar Amerika Serikat, tergantung pada gaya hidup dan lokasi yang Anda pilih. Dalam rentang biaya ini, Anda dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan modern, dikelilingi oleh infrastruktur mutakhir serta ekonomi yang berkembang pesat. Tiongkok adalah negara yang sangat luas dan tak pernah berhenti memukau, menawarkan perpaduan tradisi, inovasi, dan peluang yang sulit ditemukan di tempat lain di dunia. Dan bagi Anda yang gemar menjelajah, satu hal yang pasti, perjalanan kita menyusuri negeri luar biasa ini baru saja dimulai. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.